Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan mencoba mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami oleh Ismail kecil bersama sang ayah Nabi Ibrahim dan ibunda Siti Hajar. Ada dua hal yang saya perhatikan dalam kisah ini. Kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar mengasingkan salah seorang istrinya, yakni Siti Hajar bersama Ismail, untuk pergi ke suatu tempat, meninggalkan tempat itu dan berada di tempat yang entah di mana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu. Ibrahim kemudian melaksanakan perintah itu. Dibawalah Siti Hajar dan Ismail kecil naik unta, pergi menyusuri padang pasir yang gersang di bawah terik matahari. Perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup melelahkan. Akhirnya sampailah di sebuah lembah. Lembah yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Lembah yang kering kerontang, lembah yang tandus. Lembah yang di situ tidak ada tanaman apapun. Lembah yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada mata air. Tanah yang di situ gersang. Ke tempat itulah Siti Hajar dan Ismail dibawa dan kemudian ditempatkan di tempat itu. Betapa sedih Ibrahim ketika akan meninggalkan Siti Hajar dan anaknya tercinta Ismail. Sedih karena harus berpisah. Mereka tidak paham apa yang dikehendaki Allah dengan kondisi seperti ini. Mereka tidak paham apa hikmah di balik semua ini. Dan kenapa harus menimpa Ibrahim dan Siti Hajar. Tapi kemudian Ibrahim, Siti Hajar menyadari bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian pasrah, sabar, siap menerima keputusan itu. Harus berpisah dengan Ibrahim dan ditempatkan Siti Hajar dan Ismail di tempat yang seperti itu. Pergilah Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercintanya. Itulah perintah Allah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Dan ternyata keberadaan Siti Hajar dan Ismail di tempat itu adalah manusia pertama, orang pertama yang menjadi sebab tempat itu menjadi subur, yang menjadi sebab tempat itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang beribadah, oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagaimana dalam ayat tadi, Rabbana liyuqimus sholata, agar mereka mendirikan sholat. Dan ternyata tempat itu sampai sekarang bukan hanya dihuni oleh orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah,
meninggalkan sesembahan berhala, tetapi juga didatangi oleh jutaan umat manusia dari berbagai pelosok dunia untuk melaksanakan ibadah haji, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diperoleh adalah ketika manusia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyedihkan, dengan sesuatu yang berat, berpisah dengan orang-orang tercinta, sebagaimana Ibrahim berpisah dengan Siti Hajar dan anaknya, berpisah antara suami istri dan keturunannya, sesuatu yang menyedihkan. Apa yang terjadi di balik itu? Hikmah apa yang dapat kita peroleh? Kalau seandainya kita menyadari bahwa semua itu adalah kehendak Allah, perintah Allah, takdir Allah yang kita peroleh, kita kemudian sabar dan pasrah kepadanya, berhusnudon kepada Allah, bahwa apa yang dialami oleh kita, sebagaimana apa yang dialami oleh Ibrahim dan Siti Hajar, adalah awal mula terjadinya keberkahan. Berbaik sangkalah kepada Allah atas apa yang telah ditakdirkan kepada kita, apapun kondisi yang kita alami. Yang kedua, ketika Siti Hajar dan Ismail berada di tempat itu ditinggalkan oleh Ibrahim, perbekalan sudah mulai habis. Ismail ingin menyusui, lapar, ingin makan, ingin minum. Dan ketika menyusu kepada ibunya Siti Hajar sudah kering, karena Siti Hajar sudah beberapa hari tidak makan, tidak minum. Dan ternyata tangisan itu akhirnya menggerakkan Siti Hajar untuk berusaha, untuk berikhtiar, mencari makanan, mencari minuman. Maka disimpanlah bayi Ismail itu. Kemudian Ibrahim, kemudian Siti Hajar mencoba mencari makanan, mencari minuman. Ia bergerak dan berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Barangkali antara Sofa dan Marwah ada air, ada makanan, ada minuman. Tetapi ternyata tidak ada. Akhirnya balik lagi ke Sofa. Tidak ada lagi makanan yang ditemukan. Tidak ada lagi minuman yang ditemukan. Balik lagi ke Marwah. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa. 7 kali, 7 balikan. Ia tidak menemukan makanan, tidak menemukan minuman. Coba kita bayangkan, kita pikirkan. Kalau sudah tahu bahwa antara Sofa dan Marwah itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, kenapa harus bolak-balik? Apa sesungguhnya yang dia cari? Mari kita pikirkan. Sesungguhnya yang dicari oleh Siti Hajar adalah pencipta dan pemilik air. Yang dicari oleh Siti Hajar adalah pencipta dan pemilik makanan, pencipta dan pemilik minuman. Yang dicari oleh Siti Hajar adalah Allah. Siti Hajar tahu bahwa tidak mungkin makanan ada, tidak mungkin minuman ada apabila tidak diadakan oleh pemiliknya, oleh penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar berlari dari Sofa ke Marwah adalah ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah perintah Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, tidak akan dikabulkan hasilnya apabila tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah bagi kita, berikhtiarlah kita dengan penuh kebergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa ikhtiar kita pada hakikatnya yang mengabulkan ikhtiar itu hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berusaha, ketika kita mencari nafkah, mencari uang, ketika kita mencari rizki, jangan hanya fokus kepada nafkah, uang, rizki itu. Tapi fokuslah kepada Allah yang memberi nafkah, yang memberi rizki, yang memberi uang. Fokuslah kepada Allah, bergantung kepada Allah.
Insya Allah Allah akan memberi jalan, akan memenuhi permintaan kita dari arah yang tidak kita duga. Sebagaimana Siti Hajar ternyata bolak-balik dari Sofa ke Marwah, yang dia ditemukan adalah mata air yang tidak persis antara Sofa dan Marwah yang terlewati, tetapi ada di dekat kaki Ismail di sebelah tenggara Ka'bah Al-Musharrafah. Itu menunjukkan bahwa ketika kita berusaha mencari nafkah ke sana kemari, dari A berlari ke B mencari, dari B berlari ke C, terus kita berusaha berpindah-pindah, tetapi yang Allah berikan mungkin bukan dari tempat itu, tapi dari arah yang tidak kita duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bahwa maka Allah akan memberi jalan keluar, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak kita duga. Akhirnya Makkah Al-Mukarramah, di mana di situ ada Ka'bah, di situ ada air Zam-Zam, ternyata menjadi sumber kehidupan manusia, terutama dalam beribadah kepada Allah dan hidup berdampingan secara damai antara seluruh manusia dari berbagai pelosok bumi. Itulah yang kemudian didoakan oleh Ibrahim, dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa mereka menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami, berhusnudon kepada Allah. Ketentuan Allah apapun kita terima dengan pasrah, sumerah, dengan sobar, dengan bertawakal kepada Allah. Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.